Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Ahmad Iqlil Saifullah dengan materi Language Learning Assessment yang saya mereview bukunya H. Douglas Brown, Language Assessment Principle and Classroom. Kita sekarang menginjak ke chapter 7, assessing, maaf ya, bukan 7 ya, listening dulu, yang 6. Oke, sebentar. Nah, ini saya listening. Di dalam pembukaan di sini, intinya di sini ada 4 skill ya. Di samping listening ya, ada speaking, ada reading, ada writing. Ini di dalam pembukaan di sini tidak bisa lepas ketika kita itu mengakses listening saja, tidak bisa lepas keempat skill itu, tidak bisa berdiri sendiri. Jadi keempat skill itu harus saling berkesinambungan. Saya contohkan seperti ini. Ketika kalian semua listening, mendengarkan sesuatu, tentunya untuk mengetahui paham tidaknya kalian mendengar apa ya, tentunya ada perform lagi seperti speaking, meretel kembali film yang telah didengarkan atau telah dilihat. Dan juga bisa juga di written expression-nya, written ability-nya ditulis di resume sinopsisnya film yang telah dilihat. Atau juga bisa dia dengan instruction ketika menjawab soal, ketika sudah didengarkan kan ada instruksinya kan berupa reading. Nah, keempat skill itu ya, antara reading, speaking, listening tidak bisa berdiri sendiri independen, akan tetapi saling berkesinambungan. Intinya itu. Di sini saya mempermudah kalian semua untuk memahami istilahnya apa ya, memahami buku ini, karena buku ini tentunya kalian semua agak ribet untuk membacanya satu-satu karena banyak juga. Jadi saya simpulkan seperti itu. Di sini ada kata-kata triangulation ya. Triangulation itu maksudnya itu tadi saya itu untuk menguatkan sebagai alat ukur untuk penguat kalau listening ini benar-benar dia mengerti dengan cara disinkronkan ke 3 skill yang lainnya, yakni reading, writing, dan speaking. Nah, seperti itu intinya. Oke, ini intinya seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke bab chapter 6 yang sub yang lain ya, the importance of listening. Di sini listening ini paling penting daripada sebenarnya ya paling penting juga menurutnya buku ini ya. Karena apa? Penting karena listening ini istilahnya itu skill yang pertama yang dilakukan oleh anak untuk acquire their language. Skill pertama yang mendengar itu adalah skill yang paling utama untuk meniru ayahnya atau ibunya ketika mengajarkan bahasa ke anaknya. Jadi ketika kalian ingin berbahasa Inggris, listening ini yang pertama dilakukan. Di Indonesia kebalikannya ya, sangat aneh ya. Yang dilakukan pertama itu bukan hanya tidak listening, tetapi mungkin menjawab soal di LKS ketika dia SMP atau di SMA. Jadi sangat penting sekali untuk listening ini jadi anehnya di Indonesia ketika ujian nasional, tapi sekarang sudah dihapus. Ketika ujian itu di SMA, di SMP banyak sekali saya temui seorang guru itu tidak mengajarkan listening ke anaknya, tetapi di ujian ada listeningnya. Nah, ini sangat aneh. Makanya listening ini sangat penting bagi kita untuk istilahnya itu ya, untuk menguasainya, untuk selalu tidak menganggap remeh listening ini karena ini penting sekali. Oke. Sekarang kita masuk ke sub yang lain, ketiga ya, basic types of listening. Ada beberapa tipe-tipe listening ya. Yang kalau dilihat itu bisa dirangkum, itu bisa dilihat di sini. Ya, bisa dilihat di sini. Ada intensive listening ya, tipenya. Apa intensive listening itu? Ini saya bacakan. Listening for perception of the components, phonemes, word, intonation, discourse makers, dan lain-lain of a large stretch of language. Nah, maksudnya begini, karena intens kita tuh fokus ke hal yang spesifik ya,
seperti caranya mengucapkan sebuah kata, fonimnya bagaimana, kata-katanya, spellingnya bagaimana, intonasi, strengthnya, dan lain-lain. Itu namanya intensif. Dari hal yang detail sekali itu namanya intensif. Sekarang yang responsif listening to relatively short stretch of language, such as a greeting, question, comment, dan lain-lain, in order to make an equally short response. Lah, responsif ini namanya juga respon ya, jadi ada percakapan pendek. Contohnya saya begini, ada listening, tipe listening yang kedua ini ya, how are you? Kamu harus merespon, I'm fine, begitu. Ada tipenya, 2 tipe dalam responsif ini, WH question dan yes no question. Jika awalnya itu menggunakan awal dari percakapan ya, ini ya percakapan pertanyaan ya, menggunakan WH question atau 5W1H dalam bahasa Indonesia, jawabannya tidak boleh yes. Contoh, how are you? I am fine. Nah, gitu. Kebalikannya, jika kalimat pertanyaan di dalam responsif ini tidak menggunakan WH question, saya contohkan ya, are you a student atau are you a disciple? Apakah kamu seorang murid? Jawabannya pasti yes, begitu. Oke, itu namanya responsif. Sekarang yang selektif. Selektif berarti processing stretch of discourse such as short monologues for several minutes in order to scan for certain information. Lah, ini perlu digarisbawahi, certain information. Di sini dalam listening tipe ketiga dalam soal ditemui biasanya di dalam soal TOEFL juga nomor 3 ini. Listening selektif ini biasanya itu monolog, digunakan untuk menemukan specific information atau certain information. Jadi biasanya itu tekniknya itu menggunakan teknik scanning ya untuk mencari specific information. Di sini perlu adanya short terms memory. Jadi ketika mendengarkan sebuah listening, teknik mengerjakannya itu kamu harus memasukkan short term memory itu ke dalam working memory ya. Working memory kita proses memahami. Jika kalian hanya men-scan saja tanpa memahami, akan sulit untuk mengerjakan soal tipe nomor 3 ini ya. Sekarang nomor 4, extensive listening. Namanya ekstensif berarti perpanjangan ya, tidak hanya memahami di dalam teks saja, tetapi ini top down global understanding of spoken language. Maksudnya bagaimana? Jadi kita disuruh untuk memahami secara komprehensif ya makna yang terkandung di dalam listening tersebut. Itu ada 4 tipe soal listening ya. Oke, sekarang sudah paham ya. Sekarang fokus ke makro and mikro. Akan tetapi sebelum ke sini saya sudahi dulu karena waktunya sudah cukup panjang, nanti malah menjenuhkan. Habis ini setelah video ini selesai, saya harap ini ada micro and macro skill of listening. Tentang apa ini? Tentang hal-hal yang mempengaruhi seorang guru ketika mengerjakan atau memberikan pengajaran terkait listening. Apa itu macro and micro skill of listening? Kita simak di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.